Fuck my lord, you might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kita tahu jika pada akhirnya Bagi yang selama ini selalu dianggap sebagai underdog bisa menjadi seorang Yonko yang baru. Banyak orang tidak percaya dan bahkan tidak menerima. Bagaimana mungkin seorang Bagi yang sangat konyol dan hidupnya sebagian besar banyak dipengaruhi oleh keberuntungannya yang kayaknya tidak habis-habis bisa jadi seorang Yonko seperti layaknya Kaido dan Big Mom. Tapi kalau kita lihat sepertinya ada 5 alasan kuat kenapa Bagi bisa menjadi Yonko yang baru. Karena itu kali ini kita akan bahas. Lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Alasan pertama kenapa Bagi bisa diangkat sebagai Yonko adalah reputasi Bagi selalu naik karena rentetan kebetulan dan juga kesalahpahaman. Kita tahu sepertinya banyak orang yang kaget bahkan sepertinya tidak menerima Bagi menjadi Yonko. Apalagi secara kekuatan, Bagi itu masih bisa dikalahkan oleh para karakter lain dengan cukup mudah. Tapi kalau masalah hoki, Bagi ini bisa dikatakan tidak ada lawannya. Sejak awal, Bagi dianggap sebagai sosok yang sangat kuat dan berpengaruh karena rangkaian kebetulan dan kesalahpahaman di Impel Down hingga Marineford. Bagi selalu saja ada di posisi yang menyulitkan dirinya, tapi entah kenapa dia selalu terlihat seperti layaknya seorang pahlawan bagi para bajak laut lainnya. Bahkan pernah ada momen Bagi ditegur oleh Shirohige sampai Bagi pun kaget dan terkencing-kencing. Tapi para bajak laut yang mengikutinya malah melihat jika Bagi bisa membuat Shirohige ketakutan, sehingga mereka semakin terkagum-kagum pada Bagi. Belum lagi banyak yang tidak menyangka jika Bagi punya hubungan kedekatan dengan Shanks, salah satu Yonko. Itulah mengapa mereka semakin mengira jika Bagi ini adalah sosok yang patut diikuti dan punya kekuatan yang sangat dahsyat. Karenanya dalam situasi yang sangat chaos sekalipun, bukan tidak mungkin Bagi justru naik ke posisi Yonko karena salah paham dan juga kebetulan. Alasan kedua, Bagi punya pengaruh besar di New World atau dunia baru. Seperti yang kita tahu, nama Bagi melejit sejak insiden Impel Down dan juga perang di Marineford. Apalagi, Bagi kemudian diangkat menjadi salah satu Shichibukai yang membuat tidak sedikit bajak laut kuat yang akhirnya memilih untuk bergabung kepada organisasi Bagi dan menjadi bagian dari Bagi's Delivery. Bahkan kelompok bajak laut raksasa baru yang dikepalai Hajrudin pun sempat ada di bawah organisasi Bagi. Jadi rasanya tidak berlebihan jika dibilang Bagi memiliki pengaruh penting di dunia baru. Bukan tidak mungkin organisasi Bagi's Delivery ini juga memiliki armada yang jumlahnya bersaing dengan armada besar Topi Jerami atau Mugiwara. Selanjutnya, alasan ketiga adalah pengaruh Bagi di Underworld juga meningkat setelah Doflamingo tumbang. Belum lagi setelah Doflamingo tumbang, posisi Bagi's Delivery sebagai organisasi Underworld pun semakin kuat. Bagi bahkan berani mengatakan kalau mereka akhirnya memonopoli bisnis tentara bayaran setelah asupan senjata dari pabrik Doflamingo tidak lagi beredar. Bisa dibilang, kekuatan organisasi Bagi ini sudah diakui luas, sampai-sampai di chapter 803 terlihat banyak sekali telepon masuk untuk meminta tenaga bajak laut bayaran dari Bagi's Delivery. Dengan kata lain, daya tempur kelompok Bagi yang sekarang ini tidak bisa diremehkan, setidaknya di mata pemerintahan dunia. Alasan keempat, Bagi adalah mantan anggota kru legendaris Gold D. Roger. Salah satu hal yang membuat nama Bagi melejit adalah fakta bahwa Bagi sempat bergabung di kapal Raja Bajak Laut Gold D. Roger. Pengalamannya berlayar di kapal legendaris dan rumor yang mengatakan kalau Shanks dan Bagi sudah seperti saudara berhasil membuat ekspektasi pemerintah dunia terhadap Bagi menjadi terlalu tinggi. Jadi wajar saja kalau seandainya pemerintah dunia dan juga kebanyakan masyarakat luas menganggap Bagi ini setara dengan Shanks yang saat ini sudah menjadi Yonko. Dan alasan kelima, Kid dan Law belum bisa kalahkan Yonko sendirian. Alasan ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan kenapa bukan Eustace Kid atau Trafalgar Law yang menjadi Yonko berikutnya. Seperti yang sudah kita ulas, posisi Yonko yang kosong saat ini hanya ada 2, dan satunya sudah hampir pasti bakal diisi oleh Luffy. Berhubung posisi Kid dan Law sudah hampir seimbang, rasanya tidak mungkin hanya salah satu dari mereka yang menjadi Yonko. Kalau satunya jadi Yonko, maka yang lain juga harusnya layak juga jadi Yonko. Belum lagi fakta jika Kid maupun Law belum memiliki armada yang cukup besar untuk menyebut diri mereka sebagai Yonko. Berbeda dengan Bagi yang memiliki Bagi's Delivery dan Luffy dengan armada besar Topi Jerami. Kemungkinan di koran nanti Kid dan Law akan dianggap beraliansi di bawah pimpinan Luffy, sama seperti Capone Bag sebelumnya di Pulau Whole Cake. Tapi meski begitu, Bagi masih punya satu tantangan,
dia harus lolos dulu dari kepungan armada besar Angkatan Laut. Sebagai Yonko baru, mungkin saja Bagi pada akhirnya berhasil lepas dari kepungan Angkatan Laut yang memburu Bagi setelah jabatan Shichibukai dihapuskan. Sebenarnya agak sulit membayangkan Bagi bisa lolos, karena tentara Angkatan Laut yang dipimpin oleh seorang Vice Admiral sangatlah kuat dan sudah mengepung dari berbagai sisi. Tapi mungkin Bagi berhasil kabur dengan mengorbankan anak buahnya seperti yang dia rencanakan. Yang jelas, kalau Bagi berhasil kabur, maka itulah alasan salah satunya kenapa bounty Bagi langsung melejit dan membuat statusnya menjadi seorang Yonko. Nah, itulah alasan mengapa Bagi bisa menjadi Yonko baru seperti layaknya Shanks, Kurohige, dan juga Mugiwara Luffy. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endeavor mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endeavor Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endeavor Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endeavor Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!